Jadi aneh rasanya kalau kemudian misalkan nanti ada reshuffle dan kemudian ada pergantian menteri dan yang diganti adalah Bahlil yang merupakan ketua umum Partai Golkar. Itu agak janggal, kecuali gitu ya. Kecuali setelah Bahlil ini diganti dan kemudian juga tidak lagi menjadi ketua umum Partai Golkar. Selamat malam semuanya. Di acara Harlah NU yang ke-102 kemarin, Presiden Prabowo memberikan satu pernyataan yang sangat keras sekali terkait Kabinet Merah Putih. Karena ketika ditanya sama wartawan terkait potensi untuk melakukan pergantian atau reshuffle, jawaban dari Presiden Prabowo yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Singkirkan katanya. Ya, ini terdengar nggak biasa gitu, karena biasanya kalau untuk pergantian atau kemudian pemecatan itu kan bahasa yang digunakan ya dipecat, diganti, direshuffle, dievaluasi. Biasanya seperti itu. Ini disingkirkan. Udah kayak piring. Bahkan piring aja kalau kita ada di restoran ketika kita minta untuk diangkat, kan biasanya, "Mbak, ini tolong diangkat dong," gitu ya. Ya ada juga sih teman kita yang bilang, "Mbak, ini tolong disingkirkan." Tapi ini kan menteri gitu. Masa mau disingkirkan? Nampak emosional sekali gitu. Nampak ada masalah yang tidak kita dengar dalam beberapa hari terakhir ini. Sebenarnya kita dengar sih gitu. Karena pernyataan dari Presiden Prabowo ini benar-benar suatu kebetulan sekali. Karena bahasa disingkirkan atau pemilihan kata disingkirkan itu memang nampak sekali itu terlihat ada kaitannya dengan ribut-ribut soal masalah LPG gitu. Karena sebelumnya kan terjadi kelangkaan, masyarakat kemudian sampai harus antri panjang, sampai berdesak-desakan, hujan-hujanan, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Jadi kalau Presiden Prabowo menggunakan kata singkirkan, mungkin menteri terkait itu udah kayak piring, singkirkan. Dan ini nampaknya membekas di benak Presiden Prabowo terkait ribut-ribut soal LPG. Karena ya ini menjadi sangat penting sekali ketika Presiden Prabowo jadi berbicara soal reshuffle di tengah keributan soal LPG. Karena sehari sebelumnya, tepat sehari setelah ribut-ribut soal LPG, Presiden Prabowo bicara soal reshuffle. Ya meskipun itu ditanya sama wartawan, tapi tetap saja jawaban dari Presiden sangat tegas dan keras sekali. Singkirkan. Apalagi sehari sebelum Pak Prabowo menyampaikan pernyataan ini atau hadir di acara Harlah NU yang ke-102, itu Dasko juga sudah menyampaikan, sudah mendengarkan katanya. Jadi Pak Dasko ini mendengar ada menteri-menteri atau pejabat-pejabat yang tidak seirama dengan Presiden Prabowo, dan itu disampaikan setelah ribut-ribut soal masalah LPG, setelah Dasko membantah bahwa pembatasan LPG dan harus dijual di pangkalan itu adalah program Presiden Prabowo. Karena bagi Pak Dasko ini sama sekali salah. Tidak ada perintah atau aturan yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo terkait aturan LPG atau membatasi penjualan LPG. Jadi ya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dasko, bahwa ada menteri-menteri atau pejabat yang tidak seirama dan kemudian itu nampaknya berpotensi untuk dilakukan reshuffle. Jadi nampaknya memang benar bahwa apa yang dilakukan oleh Bahlil dengan mengubah dengan aturan LPG hanya boleh dijual di pangkalan, itu nampaknya memang bukan perintah Presiden Prabowo. Karena Pak Prabowo kemarin nampaknya cukup emosional dan kemudian memilih kata singkirkan gitu kan. Jadi ketika ada keributan-keributan seperti ini, semuanya disalahkan kepada Bahlil. Dan dalam pidato Presiden Prabowo juga cukup jelas sekali terkait bekerja untuk rakyat, itu juga sudah diulangi berkali-kali, dan ini erat kaitannya dengan yang nyusahin rakyat gitu, dengan menteri yang nyusahin masyarakat, dan itu jelas adalah Bahlil gitu. Karena ada yang antri sampai hujan-hujanan, sampai ada yang meninggal dunia, itu kan sudah kelewatan gitu. Jadi dari bahasa-bahasa yang disampaikan terkait bahasa isu reshuffle akan disingkirkan, ada menteri yang tidak seirama dan sebagainya, dan ini semua disampaikan sehari setelah ribut-ribut soal gas LPG. Sehingga ya
kalau kita ditanya gitu, mudah sekali kita untuk menyampaikan bahwa ini jelas dikhususkan kepada Bahlil Lahadalia atau Ketua Umum Partai Golkar, bahwa kayaknya yang akan di-reshuffle hari ini itu Bahlil gitu kan. Kalau kita bicara konteksnya hari ini, karena semuanya bertepatan. Ribut-ribut soal gas LPG, besoknya bicara soal reshuffle, Dasko membantah pembatasan LPG itu bukan perintah Presiden Prabowo, Dasko mengatakan ada yang tidak seirama dan sebagainya. Itu semua menjadi satu kata kunci yang erat kaitannya satu sama lain dengan Bahlil. Jadi semuanya identik dengan Bahlil, nggak ada menteri yang lain. Menteri-menteri lain yang bermasalah, setahu saya itu ya nggak ada. Kalaupun ada menteri yang bermasalah seperti kemarin ada menteri Mendikti Saintek misalkan, itu kan tidak sampai menyusahkan masyarakat. Ya terjadi pergolakan, terjadi penolakan atau demonstrasi di kalangan ASN di kementeriannya, iya. Tapi itu tidak sampai kemudian menyusahkan masyarakat secara umum seperti yang terjadi kepada aturan gas LPG. Sehingga meskipun mungkin nanti akan ada evaluasi kepada Mendikti dan Saintek gitu ya, tapi itu tidak sefatal kesalahan yang dilakukan oleh Bahlil. Dan setelah Presiden Prabowo menjawab soal masalah reshuffle atau kemungkinan soal adanya reshuffle dan nanti akan disingkirkan gitu ya, Golkar nampaknya gerah gitu ya. Golkar nampaknya mulai terpancing untuk berkomentar atau merespon isu-isu yang ada di media. Bahkan gitu ya, bahkan meyakini bahwa Bahlil ini tidak akan di-reshuffle. Karena yang tidak seirama bukan Bahlil katanya. Tapi kan kita jadi bingung, kalau bukan Bahlil lalu siapa? Yang nyusahin masyarakat siapa kalau bukan Bahlil itu kan? Setahu saya sampai hari ini baru Bahlil lah yang kemudian memberikan aturan dan itu menyusahkan masyarakat. Bahwa kata Partai Golkar, Bahlil ini adalah salah satu kader terbaik partai karena menjadi ketua umum partai dan sebagainya. Ya nggak peduli karena terbaik di Golkar belum tentu terbaik di Kabinet Merah Putih. Kalau cuma terbaik di Golkar kan bisa aja disingkirkan. Kan banyak yang lain gitu. Kan terbaik di Golkar itu tidak tentu terbaik di Indonesia gitu kan. Ya, tapi memang tantangan bagi Presiden Prabowo atau pemerintah untuk mengganti ya, atau reshuffle Bahlil itu memang nggak mudah gitu. Karena untuk mengganti Bahlil ini kan ya berat gitu ya. Menteri Golkar yang ada di Kabinet Merah Putih sampai sekarang itu kan ada sekitar 6 orang gitu. Dan Bahlil hanya salah satunya. Dan Bahlil ini adalah ketua umum partai gitu. Ketua umum Partai Golkar. Jadi kalau Bahlil diganti gitu kan, ini kayak mengganti posisi ketua umum partai gitu. Jadi aneh rasanya kalau kemudian misalkan nanti ada reshuffle dan kemudian ada pergantian menteri dan yang diganti adalah Bahlil yang merupakan ketua umum Partai Golkar. Itu agak janggal, kecuali gitu ya. Kecuali setelah Bahlil ini diganti dan kemudian juga tidak lagi menjadi ketua umum Partai Golkar. Nah, itu masuk akal gitu. Jadi diganti tidak jadi ketua umum partai itu ya pas gitu. Tapi kalau setelah diganti dan Bahlil masih menjadi ketua umum Partai Golkar, kan jadi kayak membingungkan. Kok bisa ketua umum partai nggak jadi menteri? Ya karena dalam sejarah Partai Golkar yang namanya ketua umum partai itu selalu jadi menteri. Selalu gitu. Jadi kalau Bahlil kemudian nanti diganti, di reshuffle, diganti orang lain, terus kemudian nggak jadi menteri, ya dia mau ngapain? Inilah yang meyakinkan saya dan menguatkan saya terkait apa yang saya sebutkan di video sebelumnya. Bahwa nampaknya dari ribut-ribut gas LPG ini, itu ada kaitannya dengan posisi Ketua Umum Partai Golkar juga gitu. Jadi bukan cuma Bahlil sebagai menteri, tapi juga sebagai Ketua Umum Partai. Dan ini sudah saya sampaikan dalam video sebelumnya, bahwa kayaknya posisi Ketua Umum Partai Golkar itu juga akan diganti. Kayaknya. Ya, karena kalau buat teman-teman yang belum nonton di video sebelumnya, silahkan nonton dulu. Ya karena, ya kembali ke tadi gitu. Karena kalau diganti dan kemudian ya yang yang diganti ini adalah ketua umum Partai Golkar, itu gimana ya? Kalau yang diganti kader-kader yang lain tuh biasa gitu, bergantian, terus kemudian nanti kader Golkar lain yang menggantikan, itu ya wajar aja gitu. Tapi kan kalau posisi Bahlil sebagai ketua umum partai dan kalau nanti dia diganti sama kader Partai Golkar yang lain, ini kan jadi kayak nggak masuk akal. Posisi kementerian yang diisi oleh ketua umum partai diganti sama
kader partai. Kan seolah-olah kadernya ini kayak jadi setara dengan ketum gitu ya, menjabat di sebuah jabatan kementerian yang paling baik di Kabinet Merah Putih. Jadi dari situlah yang saya sebutkan di video sebelumnya, kayaknya ini akan ada pergantian. Dan dalam prediksi saya, yang paling memungkinkan untuk mengganti Bahlil Lahadalia adalah Nusron Wahid. Karena yang paling moncer dalam beberapa minggu terakhir ini, yang paling atraktif, yang paling loyal dengan instruksi Presiden Prabowo, dan kayaknya juga sangat disukai oleh Presiden dengan pembongkaran pagar laut, dengan pencabutan HGB dan SHM-nya, itu kayaknya sangat sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Presiden dan sangat loyal sekali dengan Presiden. Jadi ya mungkin kita akan melihat pergantian Bahlil ini, pergantian Bahlil sebagai menteri dan sebagai ketua Partai Golkar itu rasanya tidak akan lama lagi. Jadi ya dari apa yang disampaikan oleh Dasko, Presiden Prabowo, dan kemudian pihak-pihak yang lain, bahwa ini ada suatu masalah yang tidak bisa dihindari, ya maka untuk menyelesaikannya memang harus disingkirkan kayaknya. Jadi dari sini saya kemudian jadi paham, oh mungkin Presiden Prabowo menggunakan kata disingkirkan itu karena ya memang tidak hanya mengganti Bahlil sebagai menteri, tapi juga mengganti Bahlil dari ketua umum Partai Golkar. Makanya disingkirkan. Gak jadi menteri, gak jadi ketua partai. Ini layaklah untuk disingkirkan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.